Demi terwujudnya generasi yang berimtak dan beriptek, Yayasan Perguruan Agama Islam Al-Aliyah menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan generasi bangsa yang beriman, bertakwa, menguasai ilmu pengetahuan, berakhlakul karimah, serta santun dalam bermasyarakat. Yayasan Perguruan Agama Islam Al-Aliyah terakreditasi A, menerima siswa atau siswi baru untuk sanawiyah atau SMP dan aliyah atau SMA. Bagi siswa dan siswi di luar daerah akan disediakan pesantren putra dan putri. Tersedia juga sarana klinik kesehatan, menyediakan program beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi. Dilengkapi juga dengan program Life Skill Training yang bekerja sama dengan Disnaker Trans Kabupaten Karawang dan bersertifikat bagi siswa-siswi peserta Life Skill Training, antara lain operator komputer, handcraft, otomotif, dan konveksi. Yayasan Al-Aliyah sudah menyelenggarakan UNBK bagi MTS dan MA. Daftarkan segera putra dan putri Anda ke Sekretariat Penerimaan Siswa dan Siswi Baru ke Yayasan Perguruan Agama Islam Al-Aliyah yang beralamat di Jalan Raya Sudirman nomor 19 Bakan Maja Cikampek, Kota Baru, Karawang. Telepon 0264316452. Waktu pendaftaran mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Yayasan Al-Aliyah tingkat MA, MTS bebas SPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas terkait tentang niat di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali pada bulan suci Ramadan pada tahun ini, tahun 1442 Hijriah, yang insya Allah berada pada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait tentang niat, kita awali bulan suci Ramadan, kita awali segala aktivitas, kita awali segala perilaku kita di bulan yang baik, di bulan yang mulia, di bulan yang suci ini. Kita awali segala sesuatunya dengan niat yang baik. Niat, kenapa kita harus niat? Karena apa yang kita lakukan itu tergantung apa yang kita niatkan. Seperti hadis yang tertera pada hadis Arba'in Nawawi nomor 1, yakni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Dan sesungguhnya apa yang kita lakukan itu, apa yang kita dapatkan itu tergantung apa yang kita niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pada hadis tersebut itu kita diharuskan untuk melakukan niat yang baik, niat yang memang dianjurkan untuk segala sesuatunya kita lakukan. Contoh, misal kita mau pergi ke sekolah, mau melakukan sesuatu, yaitu kita niatkanlah dengan baik. Di pagi hari kita setelah sholat tarawih, kita niatkan bahwa untuk esok harinya kita akan berpuasa. Niat karena Allah Ta'ala. Dan juga di pagi harinya kita melakukan aktivitas, niatkanlah karena Allah Ta'ala. Jadi sesungguhnya bahwa niat itu ada dua buah macam, dua buah bentuk. Yang pertama itu niat karena tujuan. Yang kedua niat karena tekad. Niat karena tujuan. Yang pertama niat karena tujuan. Kenapa dikatakan niat karena tujuan? Karena apa yang kita niatkan itu hanya satu, yaitu bertujuan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita pergi melakukan sesuatu, kita pergi mau ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala. Saya ingin pergi ke masjid untuk sholat. Jadi kita melakukan niat sambil berjalan, dan niatnya itu karena Allah Ta'ala. Itu sebaik-baiknya niat adalah niat karena tujuan, karena kita hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu niat karena tekad.
karena tekad. Tekad di sini ada sesuatu penyambung sebelum niat kita nyampe kepada tujuan. Jadi contohnya, kita ingin pergi ke sekolah. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk pergi ke sekolah. Yaitu niatnya sebelum kita niat tujuan kita kepada Allah, tapi kita niatnya ke sekolah dulu. Jadi itu niat karena tekad. Jadi tekad kita niatnya ya ke sekolah gitu. Tuh, jadi contohnya mau sholat, saya niat mau ke masjid ah. Nah, itu baru mau ke masjid. Jadi niatnya itu hanya mau ke masjid. Tapi kan belum tahu kita mau ngapain. Nah, di sana niat karena tekad. Jadi niat karena tekad di sini niat sebelum kita berniat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dapat kita simpulkan segala sesuatu yang kita lakukan itu kita awali dengan niat. Niat yang baik akan bersinergi dengan apa yang kita dapatkan juga. Gitu. Jadi pada kehidupan kita kali ini sebenarnya ada dua buah bentuk, ada sebab, ada akibat. Kita melakukan sesuatu itu penyebabnya apa? Lalu akan kita dapatkan akibatnya apa? Maka kita lakukan segala sesuatunya dengan baik. Karena sebab yang kita lakukan akan mengakibatkan apa yang kita dapatkan. Tuh. Oke. Semoga apa yang saya paparkan itu bermanfaat untuk kita semua, dan semoga apa yang kalian dapatkan juga bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Satu pesan dari saya, luruskan niat dan juga perbanyak sholawat. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.